Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada siang hari ini di depan monitor kalian. Salam sehat dan salam sejahtera. Semoga kita tetap mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan macam-macam rumus Excel yang paling sering digunakan di dunia kerja atau di dunia perkantoran. Namun dalam hal ini saya berpatokan pada artikel di website Daftar Pena. Kita buka dulu websitenya Daftar Pena. Ya. Untuk karena ini bersifat masih blogspot, jadi namanya adalah aliroisweb.blogspot.com. Tapi kalau kalian pakai Daftar Pena, langsung tuliskan Daftar Pena, itu akan muncul. Nah, di sini ada macam-macam rumus Excel yang sering digunakan dalam dunia kerja. Oke. Apa sih Microsoft Excel? Microsoft Excel itu sebuah aplikasi spreadsheet yang telah dikembangkan oleh Microsoft untuk sistem operasi Microsoft Windows, macOS, dan iOS. Di dalam Microsoft Excel terdapat banyak berbagai macam fitur yang bisa digunakan seperti grafis, kalkulasi, tabel, dan lainnya. Yang menarik lagi dari Microsoft ini ialah banyaknya fungsi-fungsi dan rumus-rumus yang dapat membantu menyelesaikan pekerjaan atau tugas dengan cepat. Dengan memahami beberapa rumusan pada Excel, maka akan membuat pekerjaanmu menjadi mudah, efektif, dan efisien. Kita lanjut macam-macam rumus dan keterangannya. Oke, pada pertemuan kali ini saya hanya akan menjelaskan macam-macam rumusnya dan macam-macam rumus dan keterangannya. Untuk implementasinya atau untuk prakteknya nanti, untuk prakteknya rumusnya seperti ini, implementasinya ke Excel, saya akan buat tutorial satu per satu. Mudah-mudahan ada waktu untuk ke depan ini agar tutorial ini dari rumus sum sampai ke rumus proper bisa dibuatlah istilahnya seperti itu. Jadi untuk pertemuan ini saya akan membahas masalah fungsinya saja. Untuk tutorial prakteknya atau implementasinya pada Excel tunggu di video-video selanjutnya, dan saya akan taruh di bawah website ini agar menyatu pada keterangan rumus itu sendiri ya. Oke, kita langsung ke rumus pertama, sum. Nah, sum ini di Excel berfungsi sebagai menjumlahkan. Jadi sum itu menjelaskan dari sel yang sudah ditentukan. Seumpama sel A1 sampai sel A10 itu dijumlahkan berapa jumlahnya, maka akan menjumlahkan secara otomatis lebih cepat dari kalkulator. Kemudian Fbrek ini adalah mencari nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata ini tinggal menuliskan rumus Fbreknya saja, yaitu sama dengan Fbrek dalam kurung sel berapa dan sampai sel berapa sesuai dengan kebutuhan Anda. Kemudian N ini mencari nilai dengan perbandingan dan. Kemudian not ini, kalau N ini dan, kalau not ini mencari nilai dengan pengecualian. Contohnya apa ya? Istilahnya mencari nilai sekian, kecuali seperti itu. Sama dengan N, mencari nilai perbandingan dan. Nilai A1 nilai 50 dan 60 dibandingkan lebih besar mana, nah seperti itu. Kalau not ini pengecualian, nilai ini kecuali nilai
tertentu seperti itu. Nanti tutorialnya bisa kalian tunggu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian ada or. Or ini atau. Mencari nilai dengan perbandingan atau. Mau nilai ini atau ini. Seperti itu. Kemudian single if. Mencari nilai jika kondisi benar atau salah. Kan kalian sering itu lihat di raport-raport teman-teman SMP, SMA, dan MA dan lain sebagainya. Tuntas tidak tuntas, lulus tidak lulus, itu menggunakan rumus if. Sama dengan if, jika nilai lebih besar dari KKM lulus, jika nilai lebih kecil dari KKM maka tidak lulus. Sama seperti itu. Kemudian di sini ada multi if, mencari nilai jika kondisi benar atau salah dengan banyak perbandingan. Hampir sama dengan single if, cuman kalau single if ini cuma satu, kalau multi if ini banyak perbandingan. Nanti saya akan jelaskan di tutorial selanjutnya. Banyak perbandingannya. Kemudian areas. Areas ini menampilkan jumlah area, rank atau cell. Kemudian ada choose, menampilkan hasil pilihan berdasarkan nomor indeks. Nah, untuk rumus yang nomor 10 ini ada halu up. Halu up ini adalah mencari data dari sebuah tabel yang disusun dalam format mendatar. Jadi kalau halu up ini mencari data yang dalam tabel, tapi tabelnya itu formatnya adalah format mendatar. Kemudian VLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini mencari data dari sebuah tabel yang disusun dalam format tegak. Kalau halu up mendatar, kalau VLOOKUP tegak ya. Kemudian di sini ada match, menampilkan posisi suatu alamat sel yang ditetapkan. Menampilkan posisi suatu alamat yang ditetapkan. Kemudian countif. Countif ini menghitung jumlah sel dalam suatu rank dengan kriteria tertentu. Maksudnya gimana? Satu kotak itu kan sel, sedangkan kumpulan dari sel adalah rank. Jadi menghitung sel kotak 1, kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4 dalam suatu rank. Jadi menghitung jumlah sel dalam suatu rank dengan kriteria tertentu. Kalau mau dicari putra ya putra, kalau yang mau dicari kriteria putri ya putri. Kalau yang mau dicari kriteria laki-laki yang akan menjumlahkan laki-laki, kalau yang dicari kriteria perempuan akan menjumlahkan perempuan. Itu countif. Kemudian yang 14 ada konta, menghitung jumlah sel yang terisi. Sel yang terisi itu dihitung. Kemudian ada die, mencari nilai hari. Maksudnya mencari nilai hari ini kalau satu, kalau apa ya, kan ada tanggal 5 Maret 1997 seumpama. Harinya itu apa? Berarti 5. Kemudian month, mencari nilai bulan. Kemudian years, mencari nilai tahun. Nanti saya akan praktekkan di tutorial selanjutnya. Kemudian ada date, mendapatkan nilai tanggal. Jadi date ini adalah rumus untuk merubah ke tanggal. Untuk lower, merubah huruf teks menjadi huruf kecil. Kalau di Word itu kan tinggal ngerubah menggunakan changes kan. Tapi kalau di Excel itu tidak ada istilah changes, harus rubah dengan menggunakan rumus. Apa rumusnya? Adalah lower. Lower itu sama dengan lower. Lower itu merubah huruf teks menjadi huruf kecil. Jadi teksnya huruf teksnya itu besar dijadikan huruf kecil menggunakan lower. Kalau upper sebaliknya. Kalau upper itu sebaliknya, merubah huruf teks menjadi huruf besar. Asalnya huruf kecil, kalau menggunakan rumus upper sama dengan upper, maka tulisan itu akan menjadi
besar. Kemudian ada proper. Proper di sini merubah karakter awal teks menjadi huruf besar. Maksudnya aku pergi ke pasar, huruf kecil semua. Kalau menggunakan rumus upper, kalau menggunakan rumus proper sama dengan proper, maka tulisannya itu aku hanya huruf besar, pergi P-nya huruf besar, ke pasar K-nya huruf besar. Seperti itu. Dan rumus-rumus yang 21 ini sering digunakan di perkantoran atau di dunia kerja. Yang lebih-lebih masalah sum, nah masalah sum yang ini, dan average, kemudian single if, dan value up, dan contif. Ini sering digunakan di dunia perkantoran atau dalam pekerjaan sehari-hari dengan menggunakan Microsoft Excel. Untuk tutorial selanjutnya saya katakan sekali lagi, untuk masing-masing implementasi dari rumus-rumus yang sudah saya tulis di web daftar pena ini, saya akan berikan secara step by step, secara satu persatu ya, dari secara berurutan, dari sum, kemudian efek. Nanti videonya saya taruh di bawahnya ini, kalian bisa cek nanti. Mungkin cuma itu yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.